Lagi sama saya Freddy Eflandi Utama. Pada video kali ini saya kembali akan membuat sebuah topologi jaringan dengan menggunakan 3 buah server, 1 buah router, 4 buah switch, yang satu switch itu berguna untuk menghubungkan dari server ke router, dan yang tiganya lagi untuk menghubungkan dari router ke PC nantinya. Dan pada PC tersebut, pada switch yang 3 buah tersebut akan terdapat 3 PC per switch. Baik, lanjut ke langkah pembuatan. Yang pertama yang kita perlukan adalah server. Tiga buah. Ada 3 buah server ya. Kita letakkan di atas supaya nanti muat untuk penghubungannya. Setelah itu kita butuh switch, atau yang lebih mudah dulu, nanti kita cari switch. Kita ambil router yang PTMT. Nah, letakkan di antara switch ya. Ini ada switch nanti. Daripada kita bingung untuk mencari di mana switch, lebih baik kita cari aja dengan menggunakan search engine ya. Kita pilih PT switch, yang ini bukan PTMT ya, pilih yang PT switch. Itu 3 buah untuk PC. Nah, ini PC. Kita geser ke bawah dikit supaya nampak. Nah. Isi 3 buah, lanjut 3 buah lagi. Nah, setelah kita meletakkan atau mengambil atau menggunakan 3 buah berbagai macam bahan-bahan tersebut, kita akan hubungkan dengan kabel yang telah tersedia. Untuk menghubungkan kabel server ke switch, kita gunakan yang copper straight through. Ini pilih yang pattern 0, pilih yang pattern 1, dibedakan. Nah, ini juga nanti pastinya akan berubah satu persatu. Lanjut lagi yang 0, itu yang 2/1. Nah, sebelum kita menghubungkan dari switch ke router, perlu kita ketahui bahwa router ini tidak bisa langsung dihubungkan dari switch ke router. Kita coba dulu. Nah, tidak bisa. Katanya auxiliary atau konsol. Coba dari switch yang bawah lagi untuk meyakinkan. Satu. Nah, tidak bisa kan? Jadi kita lakukan cara seperti ini untuk meng-on-kan berapa LAN card yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita matikan dulu ininya, powernya. Pilih yang PT router NM1CGE. Setelah itu kita ambil LAN cardnya 1, 2, karena berhubung ini ada 4 switch, jadi kita pakai 4, 3, 4. Selanjutnya jangan lupa dihidupkan kembali powernya. Sudah selesai, baru bisa kita hubungkan. Ini tadi, nah, gigabit Ethernet 0/0. Sambungkan saja.
Nah, seperti yang kita lihat, ini kan kabelnya merah. Merah itu tandanya tidak bisa berjalan, atau walaupun sudah kita hubungkan seperti ini tapi belum bisa berjalan. Jadi caranya seperti ini. Kita on kan LAN card tersebut sambil config. Yang ini gigabit Ethernet yang pertama kan. Kita on. Lalu pilih yang ini, yang switch bawahnya. Kita on kan lagi. Yang ketiga atau yang di sininya 2/0, akan on kan lagi yang terakhir. On kan lagi. Nah, ini baru bisa. Kita X saja. Itu kan bisa. Setelah bisa, kita sambungkan lagi yang dari switch ke PC. Yuk, 1. Setelah itu ini lagi kita sambungkan saja. Mohon maaf jika videonya lama karena menyambungkan ini yang memakan waktu lama. Untuk menjelaskannya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit. Semoga bisa nyaman dan menontonnya. Lanjut terus sampai PC yang terakhir. Nah kan hijau. Kalau seandainya kita belum on kan, maka semuanya akan merah. Tidak bakalan hijau seperti ini. Lanjut lagi. Nah, sebelum kita memasukkan IP address, adalah hal yang pertama kita lakukan adalah untuk memasukkan servernya, meletakkan atau memberikan nomor server pada servernya. Nah, desktop, IP configuration. Nah, sesuai soal yang telah diberikan oleh dosen, kita gunakan 8.8.8.8.1. Ini untuk server utama. Kita enter aja. Nah, default gateway ini kita pakai 8.8.8.8. Nah, kita add-kan saja. Lanjut isi ke server kedua. Pilih desktop, configuration 8.8.8.2, karena di server kedua tidak bisa sama ya. Untuk default gateway-nya sama. Nah, itulah makanya dinamakan default gateway karena sama. Ini juga nanti fungsinya itu untuk menghubungkan 3 server ini ke satu switch. Jadi switch ini hanya memerlukan default gateway aja. IP configuration 8.8.8.3. Enter. Default gateway-nya 8.8.8.8. Kita add saja. Nah, di sini nanti. Pada di sini pada fast internet 1 ini kita lihat, ini kan sudah terhubung semuanya. Lanjut ke router. Nah, pada router inilah, nah itu tadi fungsi dari default gateway tadi. Jadi kita tinggal masukkan 8.8.8.8 saja. Enter. Ini 8.8.8. Oh, ternyata cuma satu ya, satu. Karena ini kan tadi kan kabel yang ini tadi. Soalnya ini kan ke PC nantinya. Kalau yang Ethernet 1/0 ini, kalau yang 0/0 ini kan sudah terhubung untuk server. Baik, lanjut. Selanjutnya kita isi atau kita masukkan IP address untuk
klien atau PC-nya lagi. Kita pakai yang 192.168.1.1. Enter. Ada default gateway-nya, inilah peran tadi untuk menghubungkan 3 klien ini ke satu switch untuk dimasukkan ke router. 192.168.3 jangan 3 9 aja 9. DNS servernya yang pertama tadi 8.8.8.1. Oke. Nah, itu lanjut yang PC ini. Desktop IP configuration 192.168.1.2. Nah, default gateway-nya sama saja seperti yang sebelumnya, 192.168.1.9. Dan DNS servernya server yang pertama. Nah, ini berapa tadi? 8.8.8.1. Oke, kita tekan saja. Yang ketiga lagi desktop IP configuration 192.168.1.3. Enter. Ini 192.168.1.9. 8.8.8.1. Nah, lanjut ke klien atau PC selanjutnya sesuai dengan DNS server yang telah digunakan. 192.168.2. Kita bedakan satu angka aja untuk membedakan IP address dari kliennya. 1. Nah, untuk default gateway-nya 192.168.2.9. DNS servernya kita pakai yang DNS server yang tengah lagi, yang IP address-nya tadi 8.8.2. Oke saja. Desktop IP configuration 192.168.2.3. Oh, yang 2 masih 2. Enter. Default gateway-nya cuman diubah satu angka dari DNS server yang 8.1 lagi. Jadi sama saja dengan DNS server yang kedua. Maaf, 2.9. DNS servernya 8.8.8.2. Oke, enter. Tentunya saya sedikit menekankan kepada teman-teman sekalian untuk mencoba sebelum meyakinkan servernya sudah terhubung atau belum. Kita coba dulu dengan menggunakan command prompt. Kita klik server ini saja, kita pilih command prompt ping 8.8.8.2. Nah, jika sudah
ditampilkan seperti ini. Ada ping statistik for 88.8.2, paket send 4, receive 4, loss 0, 0%, dan bla 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 semua macam. Berarti itu sudah terhubung ke routernya ya. Lanjut kita isi IP address tadi. Yang ketiga ya. Desktop, IP configuration 192.168.2.3, enter. 192.168.2.9 gunakan DNS server yang kedua. Oke, kita akan saja. Nah, untuk yang ketiga juga cuman diubah satu angka saja untuk membedakan supaya bisa IP address masukkan. Soalnya kan IP address kan tidak bisa sama. 192.168.3.1, enter. Sama seperti yang tadi, cuman diubah dari 1 atau 2 ke 3 ini. Cuman untuk pengingat atau supaya servernya bisa berjalan. Delapan titik 8.8.3. Lanjutkan sama saja seperti yang sebelahnya. Terus 92.6 titik 3.2 ya 2 ya yang 2 ya. Nah, itu tinggal kita enter saja, nanti sendiri signal masknya. Ini tadi gateway-nya untuk pengingat atau penghubung 3 klien ke 1 switch, nanti yang dikirim ke router kita gunakan default gateway ini. 3.9 dan SFP-nya 8.8.8.3. Yang sebelumnya tadi sudah saya buat ini SFP-nya dulu. Saya cek dulu. Configuration. Oh, sudah. Sorry, 3.3 lagi kan, ya kan, push terus 92.168.3.9 dan pilih DNS servernya yang DNS server ketiga 8.8.8.3. Nah, ini bisa. Nah, lanjut kita isi yang di router lagi. Nah, inilah manfaat atau guna dari gateway tadi. Nah, sesuai dengan default gateway per switch. Jadi satu switch tadi kan mempunyai default, satu klien tadi kan mempunyai satu default gateway yang sama, dikirim ke switch. Nah, switch nanti menghubungkan atau mengirim lagi ke router supaya bisa terhubung dengan default gateway tadi 92.168.1.1/9. Nah, keluar. On, sudah kita on.
sorry. Yang ini yang kabel ke server, ini yang kabel ke switch pertama, ini yang kabel ke switch yang kedua. Itu 92.168.2.9. Enter. Bisa kan? Lanjut. Aduh, ke egg lagi. Ini juga 192.168.3.9. Nah, itu sudah. Nah, sudah kita cek. Ini untuk kabel yang ini untuk kabel yang ini untuk kabel yang ini, dan ini untuk kabel yang terakhir, yang ketiga tadi. Sudah. Kita add kan alamat-alamat IP address yang ada pada kabel-kabel tadi, seperti yang 192.168 pada DNS server pertama ya, .1.0. Kita kosongkan aja yang belakangnya, di add. Itu 192.168.0. 192.168.3.0 add, dan terakhir untuk 3 server tadi 8.0.0.0 add. Nah, sudah. Setelah itu kita coba apakah semua ini sudah bisa dimasukkan ke web atau terhubung. Cara cobanya itu pilih terserah saja PC yang mana. Setelah itu pilih web browser. Maaf jika menunggu karena laptop saya responnya agak sedikit lama. Nah, kita ketik 8.8.8.1 tadi, dan go. Ini seharusnya sudah bisa ya, karena ini jika sudah muncul bacaan seperti ini, Cisco Packet Tracer atau Welcome to Cisco Packet Tracer, opening doors to new opportunities meanwhile open. Web yang Anda buat sudah jadi. Kita coba yang lain, yang dua. Ini masalah laptop saya yang agak ini, ternyata tidak terlihat perbedaannya. Kita coba ulang aja, kita aja. Web browser. Mohon maaf kepada teman-teman yang menonton jika agak lama seperti ini karena laptop saya yang responnya kadang sedikit lama. Kita pilih yang dua tadi, 8.8.8.2 lagi, atau yang 3 aja, langsung kita lompat ke 3. Nah, tidak bisa kan? Atau masih penasaran dengan yang kedua tadi? Kita coba ulang. Untuk mencobanya di sembarang ini saja ya, di sembarang tempat saja. Yang penting kita buka di web browsernya aja.
8.8.8.2. Go. Nah, bisa. Ya, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan atau yang saya berikan pada video tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang menonton bisa nyaman. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak disukai pada penonton atau teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.